bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar, dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31,
Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun, walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom Ibu semuanya, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di ibadah saat ini. Bila kasih karunia Tuhan selalu melimpah Ibu semuanya. Dan kita mulai ibadah dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu. Terima kasih untuk semua hal yang dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu, semua orang dalam kehidupan kami dan keluarga kami dimanapun kami berada Tuhan. Sungguh luar biasa, dan saat ini Tuhan kami bersama-sama mendengarkan Nama-Mu, ikan Nama-Mu, dan akan juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu senantiasa melimpah kami semuanya dan memberkati kami semua. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak
Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku
mulia bagimu Tuhan. Kami siap nantikan bicara kami. Kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan.
sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Sedang puji Tuhan kita hari ini bisa bertemu kembali di dalam ibadah online GB Empang 3. Dan puji Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita di ibadah online ini pun senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar sama-sama saudara Bapak Ibu semua yang ada di rumah dan juga saya juga yang ada di tempat ini. Di dalam pembelajaran yang luar biasa tentang integritas. Dan hari ini adalah integritas dalam bagian yang kedua yang mengambil tema dampak hidup berintegritas. Kalau dalam pertemuan yang lalu, dalam bagian yang pertama, pengertian integritas dalam pandangan Alkitab, maka hari ini kita akan belajar tentang dampaknya, tentang pengaruhnya, tentang apa yang terjadi, tentang apa yang bakal kita dapatkan, kita temui ketika kita memiliki integritas, ketika kita memiliki hidup yang berintegritas, ketika kita memiliki karakter yang berintegritas. Nah, Bapak Ibu, kita akan buka sebagaimana Bapak Ibu, saya sudah sampaikan dalam pertemuan bagian pertama, ada 2 ayat kunci yang diberikan Tuhan tentang integritas ini. Yang pertama, itu adalah Mazmur 41 ayat 13, dan itu sudah dibahas pada pertemuan yang pertama. Dan yang hari ini, kita akan bahas ayat kunci yang kedua, yaitu tentang dalam Mazmur 24 ayat 3 dan ayat yang kelima. Apa dampaknya? Apa pengaruhnya? Nah, Bapak Ibu, Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 berkata demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat kunci ini, ayat Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat 5 ini, jelas ini menunjukkan kepada orang-orang yang disebut dengan integritas, yang berintegritas. Ayat ini berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa itu? Orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Orang yang demikianlah yang disebut orang yang berintegritas. Nah, Bapak Ibu, tahun 2021 adalah tahun di mana kita akan dibentuk karakternya menjadi memiliki karakter yang berintegritas. Kalau Tuhan bicara tahun inilah tahun yang berintegritas, tahun tentang integritas, apa sebenarnya yang menjadi rancangan Tuhan? Apa sebenarnya pengaruhnya kepada kita ketika kita memiliki integritas? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal. Ada 3 hal tentang dampak hidup yang berintegritas. Yang pertama,
Orang yang berintegritas atau orang yang hidupnya berintegritas itu adalah orang yang di hati Tuhan berkenan. Orang yang berkenan kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berintegritas atau orang yang hidupnya berintegritas adalah orang yang menerima berkat dan keadilan. Dan yang ketiga, orang yang hidupnya berintegritas atau orang yang punya karakter integritas adalah orang yang hidupnya ditopang oleh Allah. Allah menopang dan menegakkan hidup kita di hadapan Allah. Allah menopang dan menegakkan hidup Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan yang ada di rumah, dan saya ketika kita semua punya integritas. Ini adalah ketiga hal. Ini adalah menjadi dampaknya, ini adalah pengaruhnya ketika kita punya integritas. Kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama kita akan lihat tentang orang yang berintegritas adalah orang yang berkenan kepada Allah. Di dalam ayatnya Mazmur 24 ayat 3 dan 4, seperti yang tadi saya sudah bacakan dan kita akan bacakan sekali lagi. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Di bagian yang pertama, bagian A-nya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang seperti apa yang bisa ada di tempat kudusnya Tuhan? Orang yang seperti apa yang bisa ada di atas gunung Tuhan atau ke atas gunung Tuhan? Mereka orang yang berintegritas. Itulah yang ada di sana. Artinya apa? Orang yang berintegritas itu adalah orang yang berkenan kepada Allah. Kata berkenan kepada Allah di dalam bahasa aslinya disebut dengan ratsa dalam bahasa Ibrani. Ratsa. Artinya apa ratsa itu? Artinya orang yang berkenan atau orang berkenan kepada Allah adalah orang yang disenangi. Orang yang disukai, orang yang diterima dengan senang hati. Atau dalam bahasa Yunaninya eudokeson. Artinya juga hampir sama, yaitu orang yang hidupnya atau bisa dinikmati dengan baik. Orang yang hidupnya bisa dinikmati dengan baik. Orang yang karakternya bisa dinikmati dengan baik. Itulah arti berkenan kepada Allah. Jadi, orang yang punya integritas, hal yang pertama, di dalam dampaknya, di dalam hidupnya yang berdampak itu, oleh karena karakter integritas itu adalah berkenan kepada Allah. Dampaknya adalah berkenan kepada Allah. Pengaruhnya adalah berkenan kepada Allah. Jadi, ketika kita punya integritas, hidup berintegritas, kita adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah, yang disukai Tuhan, yang disenangi Tuhan, yang diterima dengan senang hati. Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah, dan saya ini menjadi orang-orang yang disenangi Tuhan. Nah, bicara tentang perkenanan, bicara tentang berkenan kepada Allah, ini adalah bicara tentang sikap hidup. Kalau kita punya integritas, itu artinya kita adalah orang-orang yang sikap hidupnya disukai Tuhan, disenangi Tuhan, bisa dinikmati oleh Tuhan, karena kita punya integritas. Jadi dampak pertama adalah berkenan kepada Allah. Dampak yang kedua, orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang menerima berkat. Menerima berkat, dan bukan hanya berkat, tapi juga keadilan. Mazmur 24 ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ketika kita berintegritas, kita menerima Tuhan. Kata dialah, Bapak, Ibu di rumah, saudara yang di rumah saya, itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ketika kita punya integritas, menerima berkat dari Tuhan,
keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kita belajar tentang berkat. Di dalam bahasa Ibrani, kata berkat atau berakah itu adalah berkat. Kata umumnya, berakah juga berarti perjanjian perdamaian. Berkat juga bicara tentang sumber daripada berkat itu sendiri. Nah, keadilan, bahasa Ibraninya sedekah. Sedekah. Ya, artinya kebenaran, keadilan. Jadi orang yang berintegritas adalah orang-orang yang diberkati, menerima berkat, menerima perjanjian perdamaian, menerima sumber berkat, menerima kebenaran, menerima keadilan. Inilah dampaknya yang kedua. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Dampak sebuah integritas, dampak karakter integritas, kita menerima berkat dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bicara tentang berkat, kita akan belajar lebih jauh lagi, sebenarnya berkat seperti apa sih yang Tuhan siapkan, Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepada setiap kita yang berintegritas. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan ternyata Bapak Ibu, berkat yang disiapkan Tuhan itu bukanlah soal makan, minum, dan pakai. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dan 32 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu, soal makanan, minuman, dan apa yang kita pakai, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan Bapa kita sendiri mengetahui bahwa kita memerlukan semuanya itu. Jadi berkat yang sedang dibicarakan oleh firman Tuhan ini bukan soal makan, minum, dan pakai. Dan berkat juga ternyata Bapak Ibu, berkat yang disiapkan Tuhan itu juga bukan soal memperoleh seluruh dunia. Karena apa? Karena dalam Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ternyata firman Tuhan memberikan satu peringatan kepada setiap kita. Bahwa berkat itu bukan soal memperoleh seluruh dunia. Bahwa berkat itu bukan soal kita punya banyak uang, banyak harta berlimpah, tetapi kalau semua itu kita peroleh, kalau kemudian nyawa kita kehilangan, atau kita kehilangan nyawa, apa gunanya semua itu? Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan memberikan satu gambaran bahwa apa yang dikatakan oleh Mazmur 24 ayat yang kelima, Bapak Ibu, menerima berkat dan keadilan itu erat kaitannya dengan keselamatan. Berkat keadilan yang kita terima itu harus bermuara kepada keselamatan kita. Berkat dan keadilan yang kita terima harus berakhir kepada satu tujuan, yaitu keselamatan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, dan juga keselamatan saya. Jadi, berkat itu tidak sama. Berkat yang disiapkan Tuhan itu tidak sama dengan apa yang dibicarakan oleh orang yang ada di luar sana. Berkat keadilan yang diberikan oleh Tuhan, itu tujuan akhirnya adalah keselamatan. Kenapa? Karena berkat dan keadilan itu dari Tuhan Allah yang menyelamatkan. Ide yang kedua,
Dampak yang kedua, buat setiap kita, buat Bapak Ibu, buat saudara yang di rumah, buat saya, ketika kita berintegritas, kita menerima berkat dan keadilan. Di mana tujuan akhir daripada berkat dan keadilan itu adalah keselamatan kita. Keselamatan Bapak Ibu, keselamatan saudara-saudara yang ada di rumah, keselamatan saya. Dampak yang ketiga, ketika kita berintegritas, ketika kita memiliki karakter integritas, dampak yang ketiga adalah Tuhan menopang dan menegakkan. Mazmur 41:13, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Saudaraku, hari-hari ini adalah hari-hari yang masih sulit untuk buat setiap kita, tanpa kecuali. Entah dia orang yang kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan, hari-hari sama situasinya. Hari-hari yang sulit. Semua orang mengalami tanpa kecuali. Pendeta bukan pendeta, anak Tuhan bukan anak Tuhan, siapapun mengalami masa-masa sulit. Dan masa-masa sulit ini kita butuh topangan, kita perlu ditegakkan oleh Tuhan, dan Tuhanlah yang menopang. Di dalam satu kebenaran firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 23-24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita ditopang Tuhan. Waktu kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Kita ditegakkan Tuhan. Dan orang yang mengalami itu adalah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kenapa dia bisa berkenan? Karena hidupnya, karena hidup Bapak Ibu, karena hidup saya, karena hidup saudara yang di rumah, itu punya integritas. Berintegritas. Hidup yang berintegritas. Hidup kita bisa dinikmati Tuhan. Hidup kita disukai Tuhan. Hidup kita disenangi Tuhan. Karena punya integritas. Nah, inilah Bapak Ibu, 3 hal atau 3 dampak ketika kita punya hidup yang berintegritas. Ketika kita punya karakter yang berintegritas. Ketika kita punya karakter yang disukai Tuhan. Pada pertemuan yang pertama, integritas itu punya 3 pengertian. Yang pertama, satunya kata dan perbuatan. Yang kedua, yang melakukan pekerjaan dengan tuntas. Yang ketiga, yang hidupnya tulus. Yang hidupnya punya hati yang suci, yang murni, yang bersih. Dan ketiga hal ini yang disebut dengan karakter berintegritas. Dan hari ini kita belajar lagi 3 hal tentang dampak. Orang yang berintegritas berkenan kepada Allah, nomor 1. Yang kedua, menerima berkat dan keadilan. Yang ketiga, Tuhan menopang dan menegakkan hidupnya. Apalagi hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit yang harus kita hadapi. Demikianlah Bapak Ibu, pembelajaran pada hari ini yang bertemakan dampak hidup berintegritas dalam pandangan Alkitab. Dan biarlah setiap kita menerima pesan Tuhan ini, menerima nasihat Tuhan ini, menerima peringatan dari Tuhan ini untuk kita semuanya di tahun 2021 ini membangun karakter kita, hidup kita dibentuk untuk berintegritas. Puji Tuhan. Inilah, mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau hari ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, menerima tuntunan-Mu, menerima nasihat-Mu, bahkan peringatan dari-Mu ya Tuhan Yesus untuk setiap kami. Tentang dampak hidup berintegritas. Bapa di surga, biarlah Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap Bapak Ibu, saudara yang aku kasih, yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, yang sudah menerima firman Tuhan ini, biar semuanya diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, janji Tuhan dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 5, ini semuanya terwujud terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan biarlah semua kami Bapa di surga yang mengikuti ibadah online ini, hari lepas hari hidup kami terus dalam perlindungan dan diberkati Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur kepada-Mu. Haleluya.
Amin. Saudaraku, kita akan bersama-sama bacakan Mazmur 91, sebagian bagian doa kita, agar itu terjadi dalam kehidupan keseharian kita, di dalam ikut Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya yang akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kebuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terhentuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kupeliharakan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan bersapaat. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami hari ini bersapaat buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Insinyur Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami juga berdoa buat semua lembaga tinggi negara, DPR, MPR, Tuhan, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, semua lembaga-lembaga tinggi negara, bahkan semua lembaga negara dari pusat sampai ke daerah, dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, lurah, desa, RT, RW, Tuhan, sampai ke pedukuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau campur tangan atas bangsa kami sepenuhnya. Urapi bangsa, Tuhan, setiap aparat pemerintah yang ada, agar mereka belum menjalankan roda pemerintahan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh menjalankannya sesuai dengan apa yang Kau mau, ya Bapa. Bapa, bangsa kami bebas dari sakit virus corona, ya Tuhan. Bebaskan bangsa kami juga dari semua resesi ekonomi dan segala hal huru-hara apapun juga, Tuhan. Agar bangsa kami sungguh ada dalam kedamaian dan damai secara-Mu melimpah atas bangsa kami. Biarlah sekali lagi Tuhan, senantiasa bangsa kami ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, dan keselamatan yang daripada-Mu itu ada atas bangsa kami, ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, ya Bapa, untuk setiap bagian pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Harajo dengan keempat wakilnya, Bapak Pendeta Dr. Andes Budi Sastra Diputra MTH, dan semua gembala cabang ranting, sampai kepada Gembala Kul, ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua leader yang ada ini Tuhan, boleh menjalankan tugas pelayanannya dengan takut dan gentar akan Tuhan, dengan penuh urapannya daripada Tuhan. Kau berkati seluruh aspek kehidupannya Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah pimpinan penyertaan-Mu sempurna atasnya, kemuliaan-Mu dinyatakan atasnya, dan perlindungan-Mu sekali lagi Tuhan ada selalu bersama mereka dan semua keluarga besarnya dimanapun berada. Bapak, kami juga berdoa buat keluarga besar Empang 3 dimanapun berada. Bapak, Engkau menjamah melawat, ya Tuhan. Kau memberkati segala usaha, pekerjaan, pelayanannya, studinya, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan, agar semuanya berjalan seturut kehendak rencana-Mu, ya Tuhan. Curahkan roh doa, pujian, penyembahan, roh takut dan gentar akan Tuhan, memenuhi kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, kemanapun kaki mereka melangkah, pimpinan pendeta Allah sempurna atasnya. Malaikat-Mu berjaga-jaga atasnya. Apapun yang mereka kerjakan, Kau membuatnya berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau akan mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah di dalam segala kesusahan keberhasilannya Tuhan, mereka senantiasa mengingat Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan dan gerejanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan ya Tuhan menerima jalan keluar. Oleh bilu-bilu Yesus, semua yang mengalami kelemahan tubuh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, Engkau yang menyediakannya. Terima kasih ya Bapa.
Sekali lagi kami serahkan semua keluarga besar bakti ke dalam tangan-Mu. Sekarang sampai selama-lamanya, biarlah Kau catat kami dalam buku kehidupan Kamu, hingga kami senantiasa menjadi bagian dari kerajaan surga-Mu. Dan dimanapun kami berada Tuhan, jadikan kami juga sebagai pembawa pesan Pentakosta ketiga. Di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan, di mana Engkau merindukan Tuhan, agar setiap lutut bertelur dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sehingga setiap umat manusia boleh menjadi warga kerajaan surga-Mu dan tidak dibinasa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita satukan hati, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat kasih sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa, melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manisan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Teman-teman yang percaya berkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan menaati firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun integritas, sama-sama kita katakan amin. Salam, selamat hari Minggu, terus berkati.